Saudara Presiden Joko Widodo dan sejumlah menterinya beberapa kali memberi sinyal soal rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Pasalnya, harga BBM tidak mungkin lagi dipertahankan di harga saat ini. Apa yang harus diperhatikan pemerintah agar anggaran negara tak terus tergerus, sementara di sisi lain, kenaikan harga BBM subsidi tidak berdampak ke masyarakat. Kami akan bahas bersama dengan ekonom senior UI Faisal Basri. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi kantor staf kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin, namun yang bersangkutan terakhir tidak bisa kami hubungi kembali. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Faisal, seberat apa APBN kita untuk menopang subsidi BBM? Kalau di APBN, subsidi dulu ya. Hmm, Subsidi adalah pemerintah menetapkan agar Pertamina menjual lebih murah dari ongkos, lebih murah dari harga keekonomian. oke. Selisihnya itu subsidi. Hmm. Masalahnya subsidi di APBN itu untuk BBM ya hanya 14,6 triliun kok. Hanya 14,6 triliun? Ya, kan peraturan mengatakan BBM yang disubsidi adalah minyak tanah Hmm. dan solar. Minyak tanah sudah hampir habis ya, dan solar ini disubsidi hanya Rp1.000. Selebihnya tidak ada istilah subsidi. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi, dari mana itu angkanya? Nah, ya tentu saja kita tahu, jadi ada namanya subsidi terselubung. Hmm. Wujudnya adalah dana kompensasi. Jadi Pertalite kan tidak disubsidi, Oke. Pertamax tidak disubsidi, Ya. tapi harus menjual dengan harga suka-suka pemerintah. Mhm. Akibatnya Pertamina merugi. Nah, PLN juga begitu, ya. Listrik harusnya A, pemerintah bilang A minus X. Nah, oleh karena itu Pertamina, PLN juga merugi. Nah, dua lembaga ini, dua BUMN ini, Pertamina dan PLN, dijanjikan pemerintah, pokoknya kamu jual aja murah, nanti selisihnya saya bayar belakangan. Mhm. Itulah dana yang namanya dana kompensasi. Oke. Suka-suka pemerintah itu. Harusnya kan 1 sen pun dana pemerintah itu di dalam APBN ada. Ini tidak ada di dalam APBN, dana kompensasi ini. Jadi kalau sekarang dibilang BBM bersubsidi khususnya misalnya Pertalite dari 7.000 sekian sampai mau dinaikkan ke 10.000 selisihnya sekitar 2.000, itu bagaimana Pak Faisal? Ya artinya dana kompensasinya dikurangi kan. Hmm, Kalau dengan sekarang saja dana kompensasinya mencapai 100 triliun lebih untuk Pertalite saja. Nah, tapi namanya bukan subsidi kata pemerintah itu. Dana kompensasi. Nah, masalahnya dana kompensasi ini dibayarnya suka-suka pemerintah juga gitu. Yang tahun oke. lalu baru dibayar sekarang. Yang sekarang dibayar tahun depan. Nah, kelimpunganlah Pertamina dan PLN ini, dan DPR tidak bisa mengawasi sebagai fungsi anggaran ya. Jadi serba tidak transparan ini. Makanya aturannya diubah deh, subsidi ya subsidi gitu. Mhm. Tidak ada lagi dana kompensasi. Oke, itu yang pertama ya. Oke. Kacau balaunya pengaturan APBN oleh negara ini. Mhm. Bukan karena COVID ya. Kalau COVID kan pemerintah punya keleluasaan. Sebelum COVID pun peraturan ini sudah kacau. Sudah Oke. diterjang kiri kanan oleh pemerintah. Jadi disiplin anggaran ini tambah lama tambah rusak. Itu yang harus kita luruskan ya. Nah, sekarang eh, tidak tahan. Kan kemarin janjinya apa? Wah, Indonesia inflasinya paling rendah di dunia gitu kan. Mhm. Nah, sekarang kita nggak tahan. Rupanya inflasinya nggak gratisan itu. Ongkosnya mahal karena tidak naikkan harga BBM. Oke. Dan kalau sudah sedemikian berat bebannya, kan kenaikannya lebih tajam kan. Mhm. Betul. Nah, jadi efeknya ke masyarakat akan lebih besar. Kemudian masalahnya lagi, orang kaya pun disubsidi. Pertamax itu masih disubsidi. Mhm. 12.500 itu Pertamina rugi. Oke. Disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi kita nggak ngerti pemerintahnya maunya apa.
Oke, jadi seharusnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang kalau dibilang bahwa BBM subsidi sekarang sudah makin memberatkan APBN? Ya, tunjukkanlah ada di dalam APBN berat itu. Kalau yang ada di APBN cuma 14,6 triliun. Jadi kalau dibilang berat, beratnya dari mana harus ditunjukkan begitu ya Pak Faisal? Bukan. Jadi jangan jangan membuat aturan yang kalau sudah berat aja, berat. Kalau kalau belum dilaksanakan, pemerintah bilang, "Oh, ini inflasi bagus, kita paling hebat di Oke. dunia," gitu kan. Jadi ini apa sih, ngelola negara itu bukan ngelola toko kelontong gitu ya. Sekarang Pak Pasar Faisal kalau BBM-nya dinaikkan, kira-kira inflasi kita akan seperti apa perhitungan Anda? inflasinya otomatis akan naik. Naik. Bergantung ya harganya naiknya berapa. Misalnya Pertalite naik Kalau dibilang selisihnya 2 ribuan, naiknya ke angka 10 ribu dari angka 7 ribuan? naik 10.000, kemudian Pertamax-nya dinaikkan enggak? Oke, katakanlah Pertamax-nya dinaikkan juga kan Mhm. 15.000. Nah, misalnya Pertamax 15.000, Pertalite 10.000. Pertalite-nya orang akan makin banyak beralih ke Pertalite sehingga kuota yang disebutkan tadi 23 juta kiloliter itu akan terlampaui. Nah, kuota itu akan ditambah enggak? Jadi enggak bisa pemerintah tuh kuota diatur tapi harganya murah. Ya akan pindahlah otomatis orang dari Pertamax ke Pertalite. Jadi selisihnya kira-kira 2.500 ya supaya pindahnya enggak banyak. Nah, Mhm. kalau 2.500 masa Pertamax-nya disubsidi? Kan sekarang 12.500. Oke. Ntar Pertalite-nya akan 10.000. Nah, kemudian bedanya 2.500, wah enggak nendang gitu. Oke. Ya, Pertamax-nya masih harus dinaikkan karena buat apa mensubsidi orang kaya gitu. Kan Pertamax itu buat mobil-mobil ya yang otomatis tidak ada orang miskin gitu. Nah, sementara solar bagaimana? Solar ini subsidinya per liter 10.000 nih. Hmm, Nah, solar itu kan yang dampaknya ke transportasi kan. betul. Transportasi barang Logistik, mengakibatkan kenaikan harga-harga barang. betul. Kalau solarnya tidak dinaikkan, inflasinya relatif kecil. Oke. Jadi poin-poin apa yang bakal atau harus difokuskan oleh pemerintah kalau memang harga BBM subsidi ini akan dinaikkan Pertalite dan juga solar? Nah, misalnya pemerintah hitung-hitungannya misalnya pemerintah naikkan 25% misalnya ya. Nah, tapi beban masyarakat itu bisa berkurang tidak sampai 25%, tapi Oke. kita kira-kira 15% saja, 14% bahkan. Nah, yang paling efektif menurut saya gunakanlah kebijakan fiskal. Hmm, Jadi di dalam harga BBM itu kan ada 11% yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai. oke. Nah, pajak pertambahan nilainya dinolkan dulu 6 bulan ke depan misalnya. Baik. Jadi kan kenaikannya tidak harus 25, tapi 11% saja gitu. Jadi tugas pemerintah adalah melindungi rakyat miskin. Oke. Melindungi rakyat miskin itu dikasih BLT akibat kenaikan harga BBM ini. Entah 500.000, idealnya sih 1 juta per keluarga ya. Itu orang miskin. Nah, sekarang orang yang tidak miskin, bebannya diperkecil yang di bawah, yang di atas bebankannya sesuai dengan mekanisme pasar. Baik. Orang kaya tidak disubsidi, Oke. Pertalite-nya disubsidi tapi tidak besar gitu. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami ekonom senior Pak Faisal Basri. Kita juga masih terus menghubungi tadi dari Pak Ali Muchtar Ngabalin dari KSP tapi masih belum menjawab juga. Terima kasih Pak Faisal telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.